Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Permainan di Ujung Maut, bagian 3. Kecurigaan Permaisuri Sararatan terhadap dugaan adanya makar di kerajaan Salinga, rupanya mempengaruhi pikiran para pembesar istana. Mereka jadi saling curiga satu sama lain. Bahkan para panglima mulai mencari pengaruh, dan menunjukkan kalau dirinya setia. Demikian juga para patih, yang jadi bersaing satu sama lain. Hal ini membuat suasana di dalam lingkungan istana menjadi tak menentu. Tidak ada lagi kata sepakat. Masing-masing menonjolkan diri sendiri dan saling menjegal. Keresahan di dalam lingkungan istana juga merambat sampai ke seluruh pelosok negeri. Rakyat jadi ikut gelisah. Desas-desus tentang akan adanya penggulingan tahta kerajaan semakin keras mendengung. Bahkan rakyat mulai dihinggapi keresahan. Mereka mulai membentuk kelompok-kelompok yang tidak jelas arah tujuannya. Kecemasan akan runtuhnya kerajaan Salinga semakin gencar melanda seluruh rakyat. Terlebih lagi keadaan semakin bertambah buruk. Keamanan tak terkendali lagi. Perampokan, pembunuhan, bahkan perkosaan dan perbuatan keji lainnya tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Orang-orang yang suka mengambil keuntungan pribadi, memanfaatkan keadaan kacau ini. Kabar burung itu juga rupanya sampai ke telinga Raden Mandaka yang saat ini berada di desa Kali Ajir, yang letaknya di sebelah selatan kota kerajaan Salinga. Desa yang cukup terpencil dan dipisahkan oleh hutan yang tidak begitu lebat. Hanya ada satu jalan setapak yang menghubungkan desa itu dengan kota raja. Raden Mandaka memang telah dibawa ke rumah kepala desa oleh penolongnya ketika bertarung melawan orang tidak dikenal yang membunuh habis para prajurit dan 10 orang jawarannya. Aku benar-benar tidak mengerti, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Gumam Raden Mandaka seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Satu ujian, Raden, celetuk seorang laki-laki tua berusia lanjut yang duduk bersila di depan Raden Mandaka. Di samping laki-laki tua itu duduk seorang pemuda berbaju rompi putih. Masih ada 2 orang lagi yang ada di ruangan tengah rumah kepala desa ini. Mereka adalah wanita. Yang seorang sudah cukup tua, yang merupakan istri kepala desa. Sedangkan seorang lagi berusia sekitar 18 tahun, dan merupakan anak gadis kepala desa Kali Ajir. Raden Mandaka menghela napas panjang. Ditatapnya pemuda berbaju rompi putih yang telah membawanya ke tempat ini. Seharusnya kau biarkan saja aku tewas, Kakang Rangga. Rasanya tidak sanggup lagi menyaksikan kekacauan dan keruntuhan kerajaan Salinga, lirih suara Raden Mandaka. Pemuda berbaju putih tanpa lengan yang ternyata memang Rangga si pendekar Raja Wali Sakti, hanya tersenyum di kulum saja. Diliriknya laki-laki tua yang duduk di sampingnya. Yang dilirik juga hanya tersenyum-senyum saja penuh arti. Sementara Raden Mandaka memandanginya tidak mengerti. Hatinya bertanya-tanya mengapa kedua orang ini hanya tersenyum-senyum saja. Kenapa kalian tersenyum? Ada apa? Agak keras suara Raden Mandaka. Pemuda ini memang berwatak pemberang, dan mudah sekali tersinggung. Maaf, Raden. Bukannya hamba ingin membuat Raden tersinggung, ucap laki-laki tua itu buru-buru. Jangan cepat tersinggung, Raden. Ki Belabar tidak bermaksud apa-apa. Terus terang, kami tadi hanya merasa geli karena Raden seperti berputus asa, selak Rangga. Aku memang putus asa. Rungut Raden Mandaka. Ah, kenapa Raden begitu cepat putus asa? Bukankah Raden masih punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan? Ucap Ki Belabar lagi. Percuma. Tidak ada yang percuma, Raden. Hamba rasa, semuanya masih dapat diatasi. Saat ini tahta Salinga sedang kosong tanpa pemimpin. Justru keadaan seperti inilah yang membuat suasana jadi tidak menentu. Bahkan bukan tidak mungkin ada segelintir orang yang memanfaatkan untuk menduduki tahta. Raden harus mencegah, dan memulihkan keadaan secepatnya. Hamba yakin, dan Rangga bersedia membantu. Bahkan seluruh warga desa Kali Ajir akan ikut mengorbankan darah demi kejayaan kerajaan Salinga. Raden, tegas Ki Belabar memberi dorongan semangat pada Raden Mandaka yang sudah pupus. Hanya orang desa.
Tidak mungkin mereka menandingi kekuatan prajurit yang berjumlah besar, Ki Belabar. Dengus Raden Mandaka bernada meremehkan. Desa Kali Ajir sudah terkenal gudangnya para jawara, Raden. Bahkan sebagian besar jawara di istana berasal dari sini. Hamba yakin, para jawara istana yang berasal dari desa ini tetap setia pada Raden dan Gusti Prabu Jayengrana, kata Ki Belabar tanpa ada rasa tersinggung. Bagaimana kalau justru mereka yang memberontak? Raden bisa membumi hanguskan seluruh desa ini, Ki Belabar menjamin. Membumi hanguskan? Kau pikir aku sekejam itu, Ki? Raden Mandaka mendelik. Tentu saja tidak, Raden. Hamba hanya menjamin kesetiaan warga desa Kali Ajir ini saja. Hamba percaya Raden adalah calon pemimpin yang adil dan bijaksana. Itulah sebabnya hamba bisa menjamin dan selalu setia pada Raden dan Gusti Prabu Jayengrana, tegas Ki Belabar lagi. Terima kasih, Ki. Tapi, aku masih belum yakin mampu mengatasi keadaan yang sudah tidak terkendali ini, ucap Raden Mandaka pelan. Nada suaranya memang seperti putus asa. Kenapa harus sanksi, Raden? Semua pasti bisa teratasi. Yang pertama harus dilakukan adalah mencari bukti kalau Prabu Jayengrana masih hidup, celetuk Rangga yang mengetahui keadaan di kerajaan Salinga saat ini dari Ki Belabar. Itulah sulitnya. Tidak mudah menuju ke kuil semadi sekarang ini. Seluruh jalan ke situ sudah dijaga ketat. Aku sendiri tidak mengerti, kenapa sampai begitu, suara Raden Mandaka bernada mengeluh. Serahkan semua itu pada Den Rangga, Raden, sergah Ki Belabar. Ah, Ki Belabar ini hanya berolok saja, gurau Rangga merendah. Tapi ucapan Ki Belabar membuat Raden Mandaka menatap dalam-dalam pendekar Raja Wali Sakti itu. Memang ada sesuatu yang dirasakannya ketika melihat pancaran sinar mata pemuda tampan berbaju rompi putih itu. Dan entah kenapa, Raden Mandaka begitu yakin kalau Rangga memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Terbukti bisa membawanya begitu cepat hingga tidak terkejar. Dan itu pun hampir tidak disadarinya, tahu-tahu sudah berada di perbatasan desa Kali Ajir ini. Sudah hampir 3 hari Raden Mandaka berada di rumah kepala desa ini, tapi belum begitu jelas mengetahui diri Rangga yang sebenarnya. Ki Belabar sendiri mengatakan belum tahu jelas. Laki-laki tua itu baru seminggu yang lalu mengenalnya. Saat itu Rangga menolongnya dari ancaman maut terkaman seekor harimau lapar di tepi hutan, ketika Ki Belabar hendak berburu. Sedangkan Rangga sendiri mengatakan kalau dirinya hanyalah pengembara. Tapi tutur kata dan perawakannya tidak seperti seorang pengelana sesungguhnya. Dengan tubuh tegap, berkulit kuning langsat dan wajah tampan, Rangga lebih tepat sebagai putra seorang pembesar kerajaan daripada seorang pengembara. Bahkan Raden Mandaka sendiri merasakan dirinya tidak setampan dan segagah pendekar Raja Wali Sakti ini. Rasanya sudah siang dan matahari sudah tinggi. Apakah kau sudah menyiapkan makan, Nyai? Ki Belabar menoleh pada istrinya. Sudah sejak tadi, barangkali sudah dingin, sahut Nyai Belabar seraya bangkit berdiri. Wanita tua itu mengajak putrinya untuk menyiapkan makan siang. Sementara ketiga laki-laki itu terus berbincang-bincang sambil menunggu siapnya hidangan. Saat itu matahari memang sudah tinggi, dan perut mereka juga sudah menagih minta diisi. Mereka melanjutkan obrolan di ruangan tengah sambil menikmati hidangan teris. Senja baru saja merayap turun menyelimuti sebagian permukaan bumi. 2 ekor kuda hitam berpacu cepat membelah jalan berdebu. Kedua kuda yang masing-masing ditunggangi seorang pemuda itu baru saja keluar dari hutan kecil yang berada di sebelah selatan kerajaan Salinga. Kedua pemuda itu terus menggebah kudanya melewati gerbang pembatas kota raja yang nampak kosong tanpa terlihat seorang penjaga pun. Namun belum beberapa jauh melewati batas gerbang, mendadak melintas sebuah bayangan merah, langsung menghadang kedua penunggang kuda itu. Berhenti. Huo. Kedua penunggang kuda itu langsung menghentikan lari kudanya. Debu seketika mengepul tinggi ke udara, menutupi hampir 2 tubuh kuda hitam pekat itu. Tampak di depan kedua penunggang kuda itu berdiri tegak seorang berpakaian serba merah, dan seluruh kepalanya terselubung kain tipis yang menyamarkan wajahnya.
Rupanya kau masih hidup, Raden Mandaka, gumam orang yang berdiri menghadang itu. Kedua bola matanya menatap tajam pada salah seorang penunggang kuda hitam itu. Kau lagi, dengus Raden Mandaka. Raden, sebaiknya tidak usah datang ke istana. Suasana saat ini tidak menguntungkan untuk kembali ke istana, kata orang berbaju serba merah itu lantang. Apa hakmu melarangku, bentak Raden Mandaka tidak senang. Turuti saja apa kataku, Raden. Semua ini demi keselamatan Raden sendiri, tenang, namun terdengar lantang suara orang berbaju merah itu. Kukira malah sebaliknya, Kisanak. Kehadiran Raden Mandaka akan memperbaiki kekacauan yang terjadi di istana, celetuk pemuda berbaju rompi putih yang duduk di atas punggung kuda hitam di samping kanan Raden Mandaka. Siapa kau, Kisanak? Dengus orang itu bernada kurang senang. Aku sahabat Raden Mandaka. Aku tahu maksudmu menghadang Raden Mandaka kembali ke istana, dan menghalanginya pergi ke kuil semadi Prabu Jayengrana. Mantap, kata-kata pemuda berbaju rompi putih itu. Anak muda, siapapun kau adanya, jangan ikut campur urusan dalam istana. Bentak orang itu gusar. Oh, jadi kau termasuk orang istana juga? Setan belang. Orang berbaju merah itu menggeram sengit. Kalau saja tidak terselubung kain sutra tipis, pasti wajahnya akan terlihat memerah. Jelas kata-kata pemuda berbaju rompi putih itu seakan-akan sudah menelanjanginya, meskipun belum seberapa banyak. Siapa kau sebenarnya, Kisanak? Bentak Raden Mandaka yang terkejut juga mendengar kata-kata pancingan yang mengena telak dari pemuda berbaju rompi putih di sampingnya. Aku penyelamat keutuhan keluarga istana Salinga, sahut orang itu lantang. Seluruh keluarga dan rakyat Salinga aman tentram sebelum kemunculanmu. Celetuk pemuda berbaju rompi putih itu lagi. Kurang ajar, desis orang berbaju merah itu menggeram. Kau terlalu banyak ikut campur, Kisanak. Mulutmu harus dibungkam. Setelah menggeram seram, orang berbaju merah ketat itu langsung melompat cepat bagaikan kilat menyambar pemuda berbaju rompi putih yang duduk di punggung kuda hitam. Tapi pemuda itu hanya tenang saja, bahkan hanya menghentakkan tali kekang kudanya. Dan kuda hitam itu meringkik keras seraya mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi. Buk! Orang berbaju merah itu tidak menyangka sama sekali, dan terlambat untuk menarik serangannya. Akibatnya, satu kaki depan kuda hitam itu menghantam bagian iganya. Sedikit dia mengeluh pendek, dan tubuhnya terdorong beberapa tombak ke belakang. Sungguh ringan kakinya mendarat di tanah. Setan alas. Ia mengumpat geram. Kia, sret. Sambil mencabut pedangnya, orang berbaju merah itu kembali melompat menerjang penunggang kuda hitam di samping Raden Mandaka. Pemuda itu masih kelihatan tenang duduk di punggung kudanya. Dan begitu orang berbaju merah dekat, kembali dihentakkan tali kekang kudanya. Tepat pada saat yang sama, tubuhnya melenting ke atas, melewati kepala orang berbaju serba merah itu. Yap, sukar untuk diikuti oleh pandangan mata biasa. Tahu-tahu pemuda berbaju rompi putih itu menghentakkan kakinya, dan mendupak punggung orang itu hingga terjungkal sebelum sempat mengibaskan pedangnya. Sedangkan kuda hitam meringkik keras sambil menyepakkan kaki depannya, tepat menghantam dada orang berbaju merah itu. Bak! Hegehaka! Keparat! Orang berbaju merah itu segera bangkit berdiri setelah bergulingan beberapa kali di tanah. Sambil mengumpat geram, kembali diserangnya pemuda berbaju rompi putih dengan ganas. Pedang di tangannya berkelebat cepat, menyambar, mengurung gerak tubuh pemuda berbaju rompi putih itu. Namun dengan gerakan-gerakan yang indah dan lincah, pemuda berbaju rompi putih itu dapat mengelak. Bahkan tanpa diduga sama sekali, satu pukulan telak bertenaga dalam sangat tinggi berhasil disarangkan ke dada lawan. Kiaat! Buk! Ah! Orang itu memekik tertahan. Seketika tubuh serba merah itu terdorong sejauh 3 batang tombak ke belakang. Saat tubuhnya limbung, Raden Mandaka cepat melesat ke arahnya. Dengan tangan kanan, disambarnya dengan cepat kain yang menyelubungi kepala orang berbaju merah itu. Bret! Hampir bersamaan,
Raden Mandaka mengibaskan sebelah tangannya lagi, langsung menghajar bagian pipi orang itu, hingga tubuhnya melintir bagai gasing. Dan sebelum tubuhnya seimbang, kembali Raden Mandaka mengirimkan satu pukulan telak ditambah 2 tendangan beruntun. Tak pelak lagi, orang berbaju merah itu terjungkal mencium tanah. Darah mengucur deras dari mulut dan hidungnya. Dia merintih berusaha bangkit, namun kaki Raden Mandaka sudah menjejak dadanya. Putra mahkota kerajaan Salinga itu memungut pedang yang menggeletak di tanah, lalu menempelkan ujungnya pada leher orang berbaju merah itu. Tanpa selubung kain sutra yang menutupi seluruh kepalanya, tampak jelas seraut wajah laki-laki muda berusia sekitar 25 tahun. Kumis tebal yang menempel di bawah hidung, membuat wajahnya kelihatan tua. Belum lagi segores luka yang memancang membelah pipinya, membuat tampangnya semakin kelihatan seram. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Raden Mandaka. "Gurata," sahut orang itu sambil meringis menahan nyeri pada seluruh tubuhnya. "Siapa yang memerintahmu?" tanya Raden Mandaka lagi. "Tidak ada, Raden," jawab orang itu yang mengaku bernama Gurata. "Tidak ada." Raden Mandaka menggeram. Ditekan pedang itu hingga menggores kulit leher orang berbaju merah yang tergeletak dengan dada terinjak kaki kanan Raden Mandaka. Orang yang mengaku bernama Gurata itu meringis menahan perih oleh sayatan ujung pedangnya sendiri di leher. Dia berusaha menggerinjang, tapi Raden Mandaka malah menekan pijakannya kuat-kuat. "Mau berontak, heh," desis Raden Mandaka. "Tidak, tidak, Raden," rintih Gurata meringis. "Jawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini?" tanya Raden Mandaka, dingin nada suaranya. "Sungguh, Raden. Hamba melakukan sendiri tanpa disuruh orang lain. Berani sumpah, Raden." "Biar disambar petir, hamba berkata jujur," sahut Gurata masih juga bisa bercanda. Sementara pemuda berbaju rompi putih yang berdiri di belakang agak ke samping Raden Mandaka, jadi memulung senyum. Hatinya mendengus juga mendengar nada bercanda dari Gurata, meskipun keadaan orang itu tergantung dari kesabaran Raden Mandaka yang terkenal pemberang ini. "Raden." Pemuda berbaju rompi putih itu menepuk pundak Raden Mandaka. Ada apa, Kakang Rangga?" tanya Raden Mandaka yang sudah terbiasa memanggil Kakang pada pendekar Raja Wali Sakti itu. "Aku rasa dia berkata jujur, Raden. Ada sesuatu yang lain pada dirinya," kata Rangga agak menggumam. Raden Mandaka berpaling menatap pendekar Raja Wali Sakti itu, kemudian menoleh menatap pada Gurata. Perlahan-lahan Raden Mandaka menjauhkan ujung pedang dari leher laki-laki berkumis tebal dengan luka codet memanjang di pipinya. Kemudian kakinya melangkah mundur, melemparkan pedang itu ke tanah. Gurata menggelinjang, lalu bangkit berdiri perlahan-lahan. Kemudian dia membungkukkan badannya untuk memberi hormat. "Kau tentu bukan orang yang menyerang dan membunuh semua prajurit Raden Mandaka. Kenapa sekarang kau menghadang kami?" tanya Rangga agak menatap tajam. "Ampun, Raden. Hamba memang mendengar tentang penyerangan yang dilakukan sekelompok orang terhadap Raden Mandaka dan beberapa prajurit serta jawara. Tapi bukan hamba yang melakukan itu semua. Hamba hanya mendengar, lalu menyamar jadi pemimpinnya dengan pakaian yang sama," jelas Gurata. "Kenapa kau lakukan itu, Gurata?" tanya Rangga menyela. "Aku dendam. Kau lihat ini." Gurata menunjukkan luka codet di pipinya. Juga segera dibuka bajunya, maka terlihatlah luka-luka bekas cambukan di seluruh tubuhnya. Rangga dan Raden Mandaka saling berpandangan. Sungguh tidak disangka kalau laki-laki berkumis tebal yang kelihatan garang ini menderita begitu banyak luka. "Siapa yang melakukan itu padamu?" tanya Raden Mandaka. "Siapa lagi kalau bukan si pendeta jahanam itu?" sahut Gurata memberengut. "Paman Pendeta Sekagora, maksudmu?" Raden Mandaka terbeliak terkejut. Dialah dalang dari semua kekacauan ini," dengus Gurata. Rangga menepuk pundak Raden Mandaka yang terlihat memerah wajahnya. Kedua tangan putra mahkota itu terkepal erat. Gerahamnya bergemeletuk, serta pandangannya tajam lurus ke depan.
Sedangkan Gurata hanya tertunduk saja. Beberapa saat lamanya tak ada yang berbicara sedikit pun. Raden Mandaka membalikkan tubuhnya, lalu melompat cepat ke punggung kudanya. "Raden!" seru Rangga bergegas melompat dan mencekal tali kekang kuda Raden Mandaka. Kedua pemuda itu saling menatap tajam. Perlahan-lahan Rangga melepaskan cekatannya pada tali kekang kuda hitam itu. Namun Raden Mandaka belum juga menggebah kudanya. Matanya masih menatap tajam pendekar Raja Wali Sakti, lalu beralih pada Gurata. "Kau ikut aku," kata Raden Mandaka datar. "Oh, hamba, Raden." Gurata langsung memberi hormat. Wajahnya berbinar penuh kegembiraan. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan berjalan bersama Raden Mandaka. Saat itu Rangga sudah melompat naik ke atas punggung kudanya. Seekor kuda hitam yang bernama Dewa Bayu. Sedangkan Raden Mandaka menatap dalam-dalam pada Gurata. Sedangkan yang ditatap hanya menunduk, bersikap penuh rasa hormat. "Kau tidak punya kuda, Gurata?" tanya Rangga mengetahui arti pandangan Raden Mandaka. "Punya, Den. Tapi kuda hamba sangat jelek. Bahkan mungkin tidak akan sanggup mengikuti kuda Raden," sahut Gurata pelan. "Di mana kudamu?" "Tidak jauh, Den. Ambil." Gurata memberi hormat sekali lagi, kemudian bergegas pergi. Tidak berapa lama kemudian, laki-laki berkumis tebal itu sudah kembali lagi sambil menunggang seekor kuda berwarna belang-belang. Memang tidak terlalu bagus, bahkan mungkin juga tidak kuat berlari jauh. Tapi itu sudah cukup. Tanpa berkata-kata lagi, mereka segera berangkat pergi. Rangga sengaja memacu kudanya perlahan-lahan, mengimbangi lari kuda Gurata. Sedangkan Raden Mandaka kelihatan tidak sabaran, tapi terpaksa juga diperlambat lari kudanya. Bersambung ke Permainan di Ujung Maut 4. Masih bersama Cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.